Konsep pendampingan lansia bidang fidyah dan penyaluran. Oleh Ramlan Tuanku Guru. Pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lansia adalah ujung tombak peradaban dan harta karun yang tak ternilai bagi umat manusia. Mereka telah berjuang membangun negeri dan mendidik generasi penerus, sehingga memiliki hak untuk mendapatkan perhatian, rasa hormat, dan kemudahan dalam menjalankan kewajiban agama serta memenuhi kebutuhan hidup. Konsep pendampingan lansia di bidang fidyah dan penyaluran yang kami rancang ini merupakan bentuk penghormatan serta tanggung jawab bersama terhadap kaum tua, berdasarkan ajaran Islam yang mengutamakan birrul walidain dan kemaslahatan umat. Maksud dan tujuan. Misi utama, menjadi wadah yang memudahkan lansia dalam menunaikan kewajiban agama berupa fidyah, serta menyediakan penyaluran bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dengan penuh rasa hormat dan martabat. Tujuan khusus. 1. Memberikan pemahaman yang jelas dan mudah dipahami tentang konsep fidyah kepada lansia, terutama bagi mereka yang tidak mampu menjalankan ibadah puasa atau haji karena alasan kesehatan atau usia. 2. Memfasilitasi proses penunaian fidyah secara langsung kepada pihak yang berhak menerimanya, kaum duafa, yatim piatu, atau lansia lain yang lebih membutuhkan. 3. Menyelenggarakan pendampingan secara berkala untuk memantau kondisi kesehatan dan kebutuhan hidup lansia. 4. Menjalin sinergi dengan keluarga, masyarakat, dan pihak terkait untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan lansia. Filosofi dasar. Fidyah dalam ajaran Islam adalah bentuk kompensasi bagi mereka yang tidak mampu menjalankan ibadah tertentu karena alasan yang tidak dapat dihindari. Konsep ini bukan hanya tentang pemberian materi, namun juga tentang memperkuat rasa kebersamaan dan tanggung jawab sosial antar umat. Kami mengedepankan prinsip, hormati lansia dengan memberikan kemudahan dalam beribadah. Fidyah bukan hanya kewajiban, melainkan jalan untuk menguatkan ukhuwah. Setiap bantuan yang diberikan harus menjaga martabat penerima dan pemberi. Struktur dan program utama. 1. Program pembinaan dan pemahaman fidyah. Kajian rutin untuk lansia, dilaksanakan setiap 2 minggu sekali di tempat pertemuan yang nyaman, seperti musola atau rumah sosial, dengan materi yang disesuaikan dengan kemampuan pemahaman lansia. Materi mencakup definisi fidyah, jenis-jenis fidyah untuk puasa Ramadan, haji, dan lain-lain, cara menghitung jumlah fidyah yang harus dikeluarkan, serta pihak yang berhak menerimanya. Pendampingan pribadi, tim pendamping yang terdiri dari ulama muda dan relawan yang berpengalaman akan mengunjungi lansia di rumah mereka secara berkala, terutama bagi yang tidak mampu keluar rumah. Mereka akan menjelaskan materi fidyah secara rinci dan membantu menghitung jumlah yang harus dikeluarkan sesuai kondisi masing-masing. Buku panduan sederhana, membuat buku panduan tentang fidyah dengan bahasa yang mudah dipahami, huruf yang besar, dan dilengkapi gambar agar mudah dibaca oleh lansia. 2. Program penunaian dan penyaluran fidyah. Pendataan lansia yang akan menunaikan fidyah, melakukan pendataan lansia yang ingin menunaikan fidyah, baik secara mandiri maupun melalui bantuan keluarga. Pendataan mencakup kondisi kesehatan, alasan tidak mampu menjalankan ibadah, dan jumlah fidyah yang akan dikeluarkan. Opsi penunaian fidyah. Bentuk makanan, lansia dapat memberikan makanan berupa beras, gula, minyak, atau makanan siap santap yang akan disalurkan kepada kaum duafa. Kami juga menyediakan paket makanan siap kirim yang sesuai dengan standar fidyah agama. Bentuk uang, bagi lansia yang lebih mudah memberikan uang, kami akan membantu menyalurkannya kepada pihak yang berhak dengan transparansi penuh. Bentuk bantuan langsung, lansia dapat memilih untuk memberikan bantuan secara langsung kepada lansia lain yang lebih membutuhkan atau yatim piatu di sekitar lingkungan mereka, dengan didampingi oleh tim kami. Proses penyaluran yang transparan, setiap penyaluran akan didokumentasikan secara sederhana, tanpa memotret wajah penerima untuk menjaga martabat, dan laporan akan diberikan kepada lansia yang menunaikan fidyah beserta bukti bahwa bantuan telah sampai kepada pihak yang berhak. 3. Program pendampingan kesehatan dan kehidupan. Kunjungan rutin, tim pendamping akan mengunjungi lansia setiap bulan sekali untuk memeriksa kondisi kesehatan, memberikan dukungan emosional, dan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Bantuan kebutuhan hidup, selain fidyah, kami juga menyediakan bantuan berupa obat-obatan dasar, makanan bergizi, dan kebutuhan rumah tangga bagi lansia yang tidak mampu, dengan sumber dana dari sedekah dan zakat yang diterima. Kelompok berkumpul lansia, mengadakan pertemuan bulanan bagi lansia untuk berkumpul, berbagi cerita,
melakukan aktivitas ringan seperti senam lansia dan zikir bersama, sehingga mereka tidak merasa terisolasi. Cara PENJALANAN dan prinsip operasional. Kesederhanaan, semua kegiatan dilaksanakan dengan cara yang sederhana dan tidak boros, fokus pada manfaat yang diberikan kepada lansia dan penerima fidyah. Rasa hormat, selalu menghormati pendapat dan pilihan lansia, tidak memaksakan kehendak, dan menggunakan bahasa serta sikap yang sopan dan penuh kasih sayang. Transparansi, semua dana dan barang yang terkait dengan fidyah dan bantuan akan dicatat dengan jelas, dan laporan dapat diperiksa kapan saja oleh lansia atau keluarga mereka. Kolaborasi, bekerja sama dengan puskesmas lokal, yayasan sosial, keluarga lansia, dan tokoh masyarakat untuk memastikan program berjalan dengan baik dan dapat menjangkau sebanyak mungkin lansia yang membutuhkan. Visi masa depan. Saya berharap konsep pendampingan ini dapat menjadikan lansia merasa dihargai dan tidak terlantarkan dalam menjalankan kewajiban agama serta memenuhi kebutuhan hidup. Semoga dengan izin Allah SWT, program ini dapat berkembang dan menjadi contoh bagi daerah lain tentang bagaimana cara menghormati lansia dan mengimplementasikan ajaran agama yang penuh kasih sayang. Kita berharap setiap lansia dapat menjalani hari-hari mereka dengan damai, sehat, dan penuh berkah, serta merasa bahwa mereka masih memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.